Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mau men-sharing, berbagi tentang suamiku yang positif COVID-19. Silakan, Ayah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesempatan ini saya ingin berbagi cerita saya selama proses pemulihan, yaitu sama isolasi, bagaimana gejalanya dan apa saja obat yang saya konsumsi dan kegiatan apa saja untuk mensupport kembalinya imun saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah, disyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya dan rahmatnya sehingga saya masih diberikan kesehatan pada sampai saat ini, diberikan nikmat iman, nikmat Islam serta salawat dan salam itu juga kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabatnya. Jadi pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi pengalaman mengenai bagaimana saya terkena COVID dan bagaimana merekoperinya. Dan terlebih dahulu saya berterima kasih kepada keluarga saya, terutama istri saya yang selalu mensupport dan memotivasi yang tak kenal lelah. Dan terima kasih kepada KBRI, terima kasih kepada Kafko, perusahaan di mana saya bekerja, terima kasih kepada tim COVID-19 komik, terima kasih kepada warga-warga komik yang alhamdulillah karena support mereka sehingga beban kita menjadi lebih ringan. Dan terima kasih kepada para tetangga yang selalu mendukung, selalu membantu. Dan terima kasih kepada seluruh warga negara Indonesia yang ada di Qatar sehingga ya saya sampai saat ini diberikan kesembuhan mungkin atas doa mereka juga, dan semoga wabah COVID ini cepat berlalu. Jadi saya sudah merangkum beberapa rangkuman, yaitu biar supaya kronologinya bagaimana dari awal, gejala dari awal, terus bagaimana proses recoverinya. Jadi saya rangkum supaya tidak rancu. Jadi saya itu memutuskan swab test tanggal 27 bulan 4 atas inisiatif sendiri. Saya datang ke rumah sakit terdekat karena seminggu sebelumnya, sebelum tes, saya mengalami demam yang terus menerus, kadang turun naik, ya berkisar demam berkisar 37,5 sampai 38,9. Ya waktu itu saya demam disertai persendian, rasa nyeri-nyeri. Jadi hari itu siangnya saya sudah mampu berjalan karena sebelumnya karena persendian nyeri tersebut saya susah untuk jalan, jadi harus dibantu dengan istri saya. Dan siang hari kondisi saya sudah mulai mereda. Saya pergi ke klinik terdekat untuk ngecek kondisi saya. Dan setelah ketemu dokter saya hanya diagnosa hanya biasa saja karena waktu itu gejala yang saya alami hanya demam dan persendian nyeri. Dokter menanyakan apakah ada sakit tenggorokan atau ada batuk, ada gangguan pencernaan atau gangguan pada saat pembuangan. Jadi karena kedua hal ini, gejala-gejala yang saya alami hanya dua itu saja, jadi dokter hanya memberikan obat paracetamol dan antibiotik untuk menangani kondisi gejala yang saya alami tersebut dan memperbolehkan saya pulang ke rumah. Setelah hari kedua saya mengkonsumsi obat dari klinik karena paracetamol dan antibiotik yang saya konsumsi. Waktu itu demam masih ada, naik turun, dan tapi rasa nyeri pada sendi itu mulai berkurang, dan demam itu hanya akan turun apabila mengkonsumsi paracetamol. Setelah mengkonsumsi paracetamol demam turun, setelah 4 jam 5 jam demam muncul lagi.
Ketiga, saya menjalani aktivitas seperti biasa. Saya masuk kerja malam, di mana sebelum masuk ke cleanset diharuskan cek temperatur. Jika demam maka tidak diizinkan untuk bekerja. Tapi alhamdulillah pada saat itu temperatur saya masih bagus, sudah 6, jadi diizinkan bekerja. Di waktu itu saya masih mengalami kondisi yang sama, demam naik turun, dan saya masih dalam mengkonsumsi obat yang diberikan dari klinik. Di hari keempat saya mengalami gejala hilangnya indera penciuman. Jadi saat itu saya mengetahuinya ketika saya mencuci tangan dengan sabun, tapi saya tidak bisa mencium aroma sabun tersebut. Lalu saya cross check dengan cara menyemprotkan parfum badan saya, dan aroma parfum pun tidak tercium sama sekali. Jadi waktu itu saya tidak bisa mencium harum-harum atau bau-bauan. 5. Demam masih suka muncul, naik turun, kondisi masih sama. Dan di hari kelima tersebut batuk mulai nampak. Ya frekuensinya agak lumayan lah, medium menengah gitu batuk frekuensinya. Tapi semenjak saya sakit, saya pergi ke klinik, itu saya udah melakukan isolasi mandiri dengan keluarga saya. Jadi saya tinggal di satu ruangan, dan toilet pun kita tidak sharing. Di toiletnya pun toilet khusus untuk saya sendiri. Dan pada hari ke-6 saya mulai ikhtiar minum jamu herbal yang dimasak oleh istri saya sendiri. Jadi obat yang dari klinik pun tetap saya konsumsi sesuai dengan anjuran dokter 3 kali sehari, dan diselingi dengan jamu tersebut. Misalkan pagi, siang, karena sudah minum obat di pagi maka dilakukan di siang hari untuk minum jamunya. Jadi minum jamu ini rutin. Jamu tersebut yang saya minum adalah jahe dicampur kunyit, campur serai yang direbus, dan setelah ditiriskan dicampur dengan madu. Itu tiap hari yang saya konsumsi. Dan pagi harinya ketika perut dalam kondisi kosong, saya minum madu 1 sendok, minum madu 1 sendok. Itu yang rutin saya lakukan. Dan hari ke-7, karena kondisi tidak berubah, demam masih suka naik turun meskipun saya sudah minum obat yang dari klinik, dan jamu alhamdulillah memang agak kondisi nyeri badan saya agak menurun. Hanya saja demam masih naik turun dan batuk frekuensinya meningkat. Jadi saya putuskan untuk berangkat ke rumah sakit terdekat untuk melakukan swab test di pagi hari. Dan di tim swab tersebut menyatakan kalau saya boleh pulang, karena saat itu mereka mengambil foto scan paru-paru saya juga. Jikalau foto scan paru-paru saya tidak bagus, hari itu juga saya dikarantina. Itu tepatnya tanggal 27 April. Jadi karena hasil foto scan paru-parunya bagus, saya disuruh untuk pulang dan nunggu hasil swab test 2 atau 3 hari berikutnya. Nah, selama nunggu 3 hari dari hasil swab test, kondisi saya tentu masih sama. Karena setelah hasil swab test dari rumah sakit tersebut, pihak rumah sakit pun memberikan obat yang saya minum, dan tetap saya minum. Jamu pun tetap saya minum juga. Jadi pas tanggal 30, 3 hari setelah swab test, hasil swab menyatakan bahwa saya positif COVID-19 abnormal. Jadi setelah saya mendapatkan hasilnya, saya mencoba menghubungi tim COVID di sini, tim COVID di sini, yaitu pengakuan 16.000. Saya minta konfirmasi bagaimana untuk
tindakan selanjutnya, apakah mereka akan mengambil saya untuk bawa ke tempat karantina. Namun pada saat itu mereka bilang tetap continue di rumah isolation, protokol isolasi mandiri harus tetap dijalankan sampai ada pemberitahuan selanjutnya. Jadi ya gitu, hari 9, 10 itu karena saya hasilnya positif, jadi saya itu ngerasa down karena saya selama menunggu hasil swab tersebut, saya buka-buka artikel betapa berbahayanya penyakit COVID ini. Memang berbahaya, tapi kalau kita meningkatkan imun kita, positif, terus semangat dan percaya, dan mengikuti anjuran-anjuran yang diberikan dokter, insya Allah kita bisa menjalaninya dengan baik dan merecovery dengan baik. Jadi waktu itu saya ngedown, batuk saya meningkat, frekuensi batuk saya lebih meningkat, lebih sering, dan napas saya semakin pendek dan napas terasa terengal-engal. Saat itu juga saya nelpon emergency, jadi mereka datang membawa perlengkapan. Jadi mereka datang ke rumah membawa perlengkapan lengkap, dicek, dan hasilnya menurut mereka ini masih bagus, paru-parunya masih oke, ini cuma karena batuk saja. Jadi saya dianjurkan meneruskan home isolation, dan terima kasih kepada tim emergency atas waktunya yang mau untuk datang. Dan ketika hari ke-10 atau 3 hari setelah dari swab test saya mendapatkan hasilnya, kondisi saya drop karena saya kaget, istri saya pun kondisinya drop. Jadi saya merasa mungkin ini kan berat untuk sembuh atau apa, tapi alhamdulillah teman-teman dan istri masih tetap menyemangati saya. Jadi hari ke-11 karena kondisi saya drop, di hari berikutnya jadi saya merasakan mual-mual dan susah untuk makan. Setiap apa yang saya makan itu pasti keluar lagi, muntah lagi. Itu hari itu memang berat. Jadi untuk menyiasati kondisi tersebut, karena baru makan terus keluar lagi, menyiasati perut supaya ada asupan. Jadi istri saya menyiasati memberikan jamu, ramuan atau air, minuman semacam obat yang diracik dengan madu, garam Himalaya, dan chiasid. Jadi tiga ini dicampur jadi satu minuman. Itu saya mengkonsumsi setiap hari. Jadi antara waktu lengkap, misalnya pagi sarapan, minum obat, jam 12 lagi minum obat, makan. Nah, di antara pagi ke siang, air minum yang saya minum adalah yaitu madu, chiasid, dan garam. 11 dihitung dari pertama saya demam, itu kondisinya saya sudah tidak sendi-sendi, sudah tidak sakit, dan demam sudah menurun, sudah tidak muncul lagi bisa dibilang, karena temperatur saya hampir tiap hari saya cek waktu saat itu yaitu 36,8, 36,5. Biasanya kalau demam 37,5 sampai 38,5. Jadi 11 sampai ke 16 17 saya sudah tidak demam, persendian sudah tidak sakit, dan batuk sudah jauh berkurang. Namun hanya kondisi badan saya masih lemas, kadang-kadang masih terasa pusing gitu. Jadi pas hari ke-18 dan seterusnya, saya sudah alhamdulillah merasa fit, sudah tidak ada pusing, sudah nafsu makan sudah kembali, dan saya menjalankan ibadah puasa seperti normal. Jadi ada sampai 18 dan
18 sampai tanggal 8 Mei sampai tanggal 30 sampai 27 ya, sampai tanggal 28 Mei itu kondisi saya sudah benar-benar bagus, fit. Dan saya juga tidak lupa melakukan stretching di kamar, dan untuk minum jamu kontinu, dan air racikan tersebut pun saya minum kontinu. Jendela tiap pagi saya buka untuk sirkulasi, dan tidak lupa tetangga-tetangga yang selalu mensupport istri saya agar tidak down, menyemangati istri saya. Jadi karena istri saya semangat, jadi istri saya pun bisa ngasih makan-makanan juga yang vitamin. Saya juga semangat kembali untuk sembuh. Jadi untuk yang sakit, yang sedang proses recovery, yakin dan insya Allah akan diberi kesembuhan. Orang yang sungguh-sungguh untuk merecovery insya Allah bisa menjalaninya. Dan ingat kepada istri, kepada anak, mereka juga yang berjumpa dengan kita, suami dan para tetangga, saling mendukung untuk kepada keluarga yang di rumah. Jadi sangat saling mendukung sehingga keluarga punya semangat ya. Dan semoga yang recovery cepat recovery dan statusnya berubah ya, status menjadi green. Dan tidak lupa selama proses isolasi mandiri di rumah, dari hari pertama saya isolasi mandiri di rumah, saya tidak lupa untuk terus bersyukur dan sempatkan untuk membaca Al-Quran setiap hari, setiap habis sholat. Jadi memang berat waktu itu. Waktu hari pertama, waktu kondisi saya down, kondisi down, saya kondisinya batuk-batuk, berbicara lancar pun susah. Saat itu benar-benar down karena saya mengetahui hasilnya positif dan tahu betapa bahayanya penyakit ini. Karena saya baca artikel, tapi saya putuskan saya tidak akan baca artikel lagi betapa bahayanya. Saya fokusnya cuma satu, yaitu sembuh untuk keberlangsungan keluarga saya, baik yang di sini maupun di negara saya. Jadi saya bikin video ini juga untuk penyemangat ya, agar yang di recovery harus yakin dan punya semangat agar imunnya itu bisa kembali ya. Jadi saya home isolasi selama 31 hari, baru status saya berubah menjadi green di teras. Jadi terhitung dari tanggal 27, kalau sesuai dengan prosedur mereka, saya dihitung dari tanggal 27 karena saya swabnya tanggal 27, padahal seminggu sebelumnya saya udah ada gejala demam seperti itu. Jadi saya home isolasi selama 31 hari, status di teras berubah jadi hijau, dan hari ini tanggal apa nih? Hari ini tanggal 30, saya pergi ke health center terdekat untuk mendapatkan clearance letter agar bisa beraktivitas seperti sedia kala, agar saya bisa dinyatakan sehat dan bisa bekerja. Jadi gitu saja cerita yang bisa saya bagi. Jadi tetap semangat, yakin, dan para tetangga saling support, saling menyemangati. Insya Allah bisa menjalani ini, bisa sembuh, dan semoga wabah COVID-19 ini segera berakhir dan bisa semua keluarga bisa beraktivitas seperti biasa. Jadi selama proses recovery, saya tidak hanya mengkonsumsi jamu dan minuman mineral tersebut, saya juga mengkonsumsi buah-buahan seperti apel, jeruk, nanas, dan kurma.
Semua itu di mix menjadi fruit salad, sehingga apabila perut terasa lapar dan belum saatnya jam makan, jadi saya mengisi perut dengan mengkonsumsi buah-buah tersebut, dan itu rutin. Terima kasih kepada Bapak Hairul Falah. Makasih Ayah telah berbagi pengalaman tentang COVID-19, mensupport. Saya berbagi cerita pengalaman saya mengenai COVID-19 ini karena mungkin tujuan dan salah satunya adalah mensupport mereka yang sedang menjalani recovery, di mana mungkin ada yang di tempat karantina yang tidak bisa mungkin berkumpul dengan keluarga, mensupport mereka agar cepat proses recovery, mensupport keluarga mereka yang mungkin di rumah juga hanya bisa dengan anak-anak dan tidak beserta suaminya mereka atau sebaliknya. Dari kami jaga imun, jaga mood. Kalau saya sampai sekarang selalu mengkonsumsi air rebusan jahe tadi sampai sekarang. Anak-anak pun yang berusia 1 tahun aku kasih, tapi nggak banyak. Terima kasih. Mau diucapkan lagi? Nggak ada? Ya, Udah. Alhamdulillah sudah cukup. Cukup. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.